Pagi itu 19 Juli 2020, dari ruang ICU sebuah rumah sakit di Jakarta, pagi seolah menepi, melapangkan jalan. Seseorang dengan tubuh ringkih, senyum damai dan wajah teduh, menghembuskan nafas terakhir. Jagat sastra seketika tercekat, isak tangis tertahan, dan mendadak lini masa sosial media dibanjiri dengan puisi-puisi indah. Pagi itu, penyair besar Indonesia, Profesor Sapardi Djoko Damono, berpulang untuk selamanya. Mencintai angin harus menjadi siut, mencintai air harus menjadi licin, mencintai gunung harus menjadi terjal, mencintai api harus menjadi jirat, mencintai cakrawala harus menebas jarak, mencintaimu harus menjelma aku. Sajak pertama Sapardi dipublikasi pada tahun 1957 saat ia masih duduk di kelas 2 SMA. Dan sejak itu ia menjelma menjadi penyair kesayangan banyak orang. Diksi-diksinya yang sederhana namun indah membius jutaan orang. Ia adalah penyair dengan sajak-sajak paling banyak dikenal, dihafal, dimusikalisasi, dinyanyikan, dan diplagiasi. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Itu salah satu bait dari sajak pada suatu hari nanti yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono. Penyair ini, penyair modern Indonesia yang paling populer setelah era Chairil Anwar di tahun 40-an. Mengapa dia sangat populer? Yang pertama karena sajak-sajaknya begitu sederhana dan kita bisa serta-merta langsung memasuki relung terdalam dari sajak itu sendiri. Dia juga seorang penulis novel, penulis cerita pendek yang bagus. Lucu cerpen-cerpennya kalau kita baca itu, kalau orang yang bisa menangkap segi lucunya juga akan terlihat di sana. Nah di kritiknya atau esainya juga mengalir, ya, ditulis dalam bahasa yang jelas, yang mudah dipahami. Teori-teori, konsep-konsep yang susah di tangan Pak Sapardi itu bisa dijelaskan, ya, dengan mudah sehingga orang lain bisa mencerna atau memahami. Ya, saya kira peranan Sapardi Djoko Damono penting untuk sastra Indonesia karena dia melakukan desakralisasi sastra, demistifikasi sastra. Ya. Sastra tidak menjadi momok serem, ya, yang identik dengan bahasa mendayu-dayu gitu, yang sulit, yang rumit, yang seolah-olah eksklusif. Tidak. Sapardi membuat sastra dimengerti semua orang, gitu. Dan itu terbukti dari popularitasnya, ya, justru di kalangan anak muda, gitu.
Jadi saya kira terobosan ini penting karena membuktikan bahwa sastra itu ternyata bisa saja akrab dengan semua orang, tidak eksklusif. Ia sosok yang istimewa dan langka. Selain seorang pendidik dan cendekiawan, sejumlah puisinya telah menjadi bagian dari pengalaman dan kenyataan kita sehari-hari. Baik itu puisi cinta maupun puisi yang menyuarakan kepedulian sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara lirik-lirik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun, di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya mencari. Menghayati puisi-puisi Sapardi Djoko Damono menurut saya adalah salah satu cara untuk belajar seni memperhatikan. Puisi-puisi beliau mencerminkan kejelian, kejernihan dalam menatap, mengamati hal-hal kecil yang terjadi di sekitarnya yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. Tapi beliau memperhatikan itu dan bisa menuturkannya dengan bahasa dan kata-kata yang sangat indah. Pak Sapardi merekam pengalaman dan perasaannya sebagai manusia. Rasa penasarannya pada bayangan yang lebih tinggi daripada dirinya, atau tentang sepasang sepatu kulit tua yang barangkali berasal dari 2 ekor sapi yang berbeda. Hal-hal semacam ini tidak hanya bisa ditemui pada karya-karya fiksi beliau, tapi juga pada karya-karya non-fiksi. Buat saya puisi-puisi Pak Sapardi itu punya efek meditatif. Jadi saya belajar lebih mindful, saya belajar untuk lebih hadir pada detik ini, saat ini, menghayati apa yang sedang terjadi di sekitar saya. Dia menggunakan kata-kata sehari-hari, kata-kata yang akrab dengan keseharian kita. Dengan cara itu, Sapardi menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan, pesan-pesan humanisme yang begitu kental, dan kita baru menyadarinya setelah kita membaca sajaknya. Dengan cara itulah seharusnya penyair ini dikenang, dengan kesederhanaan, tetapi di balik kesederhanaan itu ada kerja keras, upaya tak kenal lelah untuk menyelami kata demi kata. Sapardi has left Indonesia with a great body of work, with a great body of beautiful words. And at the Ubud Writers and Readers Festival, we are very proud to have honoured him with a Lifetime Achievement Award, because his work is a lifetime achievement, and he will certainly live in the hearts of so many Indonesians. His poetry will certainly live in my heart forever. Terima kasih. Apakah yang kau tangkap dari suara hujan? Dari daun-daun bugenvil basah yang teratur mengetuk jendela? Apakah yang kau tangkap dari bau tanah, dari rici air yang turun di selokan? Ia membayangkan hubungan gaib antara tanah dan hujan, membayangkan rahasia daun basah, serta ketukan yang berulang. Tak ada kecuali bayang-bayangmu sendiri yang di balik pintu memimpikan ketukan itu. Memimpikan sapa pinggir hujan, memimpikan bisik yang membersit dari titik air menggelincir dari daun dekat jendela itu. Atau memimpikan semacam suku kata yang akan mengantarmu tidur. Barangkali sudah terlalu sering ia mendengarnya dan tak lagi mengenalnya. Hujan
dalam komposisi 1, Sapardi Djoko Damono, 1969. Sapardi Djoko Damono, atau lebih dikenal dengan SDD, lahir di Solo pada 20 Maret 1940. Selama 52 tahun berkarya, ia menerbitkan 7 novel, beberapa kumpulan cerpen, sejumlah kajian sastra dan terjemahan, dan tentu saja menerbitkan sejumlah buku puisi. Sebagai sastrawan, Sapardi memiliki banyak dimensi menarik. Sebagai guru besar sastra, ia mengesankan teman sejawat hingga mahasiswanya. Peranannya dalam memperkenalkan sastra dengan cara yang liris, menempatkannya pada satu posisi yang mungkin sulit tergantikan. Saya kira gagasan-gagasan beliau juga di bidang sastra itu banyak, ya, dan sastra dan budaya. Seorang pemikir yang selalu berusaha untuk menemukan hal-hal yang baru. Ya. Sikapnya sebagai dosen kepada mahasiswa atau sebagai pejabat dekanat kepada karyawan atau sebagai sastrawan senior kepada sastrawan junior kerap ditunjukkan dalam dua sisi yang dalam puisi disebut paradoks. Misalnya, sejauh pengamatan, tidak ada mahasiswa yang tidak diluluskan Sapardi. Ia berusaha memantik atau memotivasi mahasiswa yang bersangkutan. Tetapi jika mahasiswanya itu sendiri yang ngawur, tidak serius, ada sistem yang mengatur hak dan kewajiban. Dalam hal ini, dosen dan mahasiswa terikat oleh sistem itu. Begitulah, ada banyak dimensi Sapardi yang di satu pihak ngayomi dan di pihak lain menjalankan aturan yang berlaku. Maka kepada sastrawan atau penyair junior selalu dipandang dengan sikap positif. Tetapi jangan lupa pula membaca karya-karya sastrawan sebelumnya agar tidak tunak sejarah. Jadi, jika Sapardi memberi pujian, di belakangnya ada pesan lain. Terus belajar, membaca, dan membaca. Hal itu diterapkan dalam perkuliahannya. Saya sebagai muridnya selalu merasa terkagum-kagum dengan bagaimana cara Pak Sapardi menyampaikan gagasannya dengan cara yang begitu mudah dipahami, baik dalam buku-buku ilmiah maupun pada perkuliahan. Kata beliau selalu, dengan cara bercerita, maka semua teori yang sulit pun akan menjadi lebih mudah dipahami. Sekarang saya mengerti mengapa para mahasiswa selalu berkata, kalau kelas Pak Sapardi tak pernah terasa membosankan. Bagi saya, Sapardi Djoko Damono itu adalah seorang guru yang menyediakan pelajaran terbuka yang siapa saja kalau mau rajin menggali, membaca esai-esainya, puisinya, kritiknya, itu dapat pelajaran banyak banget gitu. Jadi tentu saja posisi saya tidak istimewa karena semua orang juga banyak yang merasa begitu, dan itulah yang membuktikan kebesaran beliau. Metamorfosis, karya Sapardi Djoko Damono. Ada yang sedang menanggalkan kata-kata yang satu demi satu, mendudukkanmu di depan cermin dan membuatmu bertanya, tubuh siapakah gerangan yang kukenakan ini? Ada yang sedang diam-diam menulis riwayat hidupmu, menimbang-nimbang hari lahirmu, mereka-reka sebab-sebab kematianmu. Ada yang sedang diam-diam berubah menjadi dirimu. Bagi saya terlalu banyak kenangannya, terlalu banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Sejak dari buku sosiologi sastranya sampai buku terbarunya, dia mengajarkan satu pada saya. Sastra itu membebaskan.
Beliau yang mengajarkan saya untuk jangan terlalu terpaku pada teori. Menulislah. Beliau yang memaksa saya dan mendorong saya dengan kalimat, belum lengkap karir kepenulisan kamu kalau kamu belum menulis buku puisi. Jadi mahasiswa tidak dijajali teori melulu, tetapi diberi gambaran bagaimana teori itu diterapkan atau diaplikasikan. Teori memang penting, tetapi dia akan menjadi konsep abstrak yang mengawang-awang jika tidak ada karya sastra sebagai objek kajiannya. Begitulah kita menemukan puisi hidup dalam diri Sapardi. Ada metafora, paradoks, dan simbolisme dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Reputasi dan capaiannya sebagai sastrawan besar tidak menjadikannya besar kepala dan membusungkan dada. Sapardi tetap rendah hati, sebagaimana juga puisi-puisinya yang tampak sederhana, tetapi menyimpan kedalaman makna. Begitulah, Sapardi Djoko Damono adalah puisi hidup. Sajak putih. Beribu saat dalam kenangan surut perlahan. Kita dengarkan bumi menerima tanpa mengaduh, sewaktu detik pun jatuh. Kita dengar bumi yang tua dalam setia, kasih tanpa suara. Sewaktu bayang-bayang kita memanjang, mengabur batas ruang. Kita pun bisu tersekat dalam pesona, sewaktu ia pun memanggil-manggil, sewaktu kata membuat kita begitu terpencil di luar cuaca. Kuhentikan hujan, kini matahari merindukanku, mengangkat kabut pagi perlahan. Ada yang berdenyut dalam diriku, menebus tanah basah. Dendam yang dihamilkan hujan dan cahaya matahari tak bisa kutolak. Matahari memaksaku menciptakan bunga-bunga. Kepulangan Sapardi untuk selamanya ditangisi banyak orang. Ia sastrawan sederhana yang rendah hati. Ia tidak segan untuk berbagi pengetahuan dan berbincang dengan para sastrawan yang jauh di bawah dia. Ia mendorong banyak orang untuk mau menulis. Menulislah, katanya, karena itu membuatmu bahagia. Pak Sapardi hadir di 2 acara di Makassar International Writers Festival yang diadakan secara online. Yang pertama bersama Rumata Art Space untuk sebuah acara bernama Di Rumah. Bapak waktu itu ngobrol tentang mengapa dia begitu produktif justru di tengah pandemi. Dan itu bikin penulis-penulis lain yang jauh lebih muda itu merasa penasaran sekaligus iri gitu ya. Dan yang kedua adalah kami sempat mengundang kembali Pak Sapardi hadir di acara MUF Memory Project. Tanggal 27 Juni itu kita membahas tentang Ali Wahana, manuskrip sajak-sajak Sapardi yang ditulis tangan oleh beliau waktu masih muda sekali ya di tahun-tahun awal kepenyairannya. Jadi manuskrip dari tahun 1958 sampai 1968. Nah, kami bersyukur karena mendapat kepercayaan dan juga diberi kesempatan melakukan pameran manuskrip tersebut di Makassar. Dan beliau adalah orang yang tidak pernah merasa sebagai orang besar. Jadi beliau selalu sangat rendah hati, selalu menempatkan diri setara dengan siapa saja, dan selalu menjelaskan pokok-pokok pikirannya dengan bahasa yang sederhana dan bisa dimengerti oleh semua orang ya. Bagi saya, sihir dari puisi-puisi dan karya-karya Pak Sapardi adalah terletak pada kejernihannya. Sajak tafsir karya Sapardi Djoko Damono. Kau bilang aku buruk.
Jangan sekali-kali berkhianat kepada sungai, ladang, dan batu. Aku selembar daun terakhir yang mencoba bertahan di ranting yang membenci angin. Aku tidak suka membayangkan keindahan kelebat diriku yang memimpikan tanah, tidak mempercayai janji api yang akan menerjemahkanku ke dalam bahasa abu. Tolong tafsirkan aku sebagai daun terakhir, agar suara angin yang menina bobokkan ranting itu padam. Tolong tafsirkan aku sebagai hasrat untuk bisa lebih lama bersamamu. Tolong ciptakan makna bagiku apa saja. Aku selembar daun terakhir yang ingin menyaksikanmu bahagia ketika sore tiba. Kami sering bertemu di tempat favorit dia mencari kopi dan jalan-jalan di Pondok Indah Mall. Kami berfoto bersama, saling menyapa, bahwa saya menyebutnya tukang ramal karena hujan bulan Juni lahir ketika belum ada hujan di bulan Juni di Indonesia. Dan dia tetap memanggil saya si Sontoloyo. Dan satu peristiwa yang tidak bisa saya lupakan, seharusnya bulan April kemarin tanggal 5 kami tampil berdua bersama dia di Gramedia Writers and Readers Festival di Perpusnas. Beliau duluan yang memberitahu kepada saya bahwa kita akan duet lagi loh. Ketika itu dia pakai kopiah dan saya kemudian memancing, kita harus tampil berdua ya pakai kopiah. Hal itu saya ulang lagi di Twitter ketika menyapa dia. Ayo kita siap-siap tampil 2 orang pakai kopiah. Jawaban dia santai sekali. Oke. 2 Sontoloyo menggunakan peci. Persahabatan kami itu dirayakan dengan cukup unik ya, karena dalam 10 tahun terakhir ini kalau ada kesempatan kami merayakannya dengan makan siang bertiga. Pak Sapardi dengan Ibu Sonya dan saya. Kami biasanya ke warung bebek di Pondok Indah Mall. Itu ada salah satu warung bebek kesayangan Pak Sapardi di sana. Tak ada yang lebih tabah daripada hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya pada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak haknya hatinya yang ragu-ragu di jalan itu. Ketika buku puisi saya terbit dan kumpulan buku puisi itu diberi judul oleh Mas Joko Pinurbo, Bhinneka Tunggal Cinta, dan saya menceritakan hubungan saya dengan Pak Sapardi dalam satu puisi yang berjudul Sontoloyo, dia begitu bahagia. Langsung memberikan saya jempol. Kenapa Sontoloyo? Pada sejumlah orang dekat, pada murid-muridnya dia kerap menyebut Sontoloyo, termasuk pada saya. Apalagi kami sering bercanda satu sama lain. Ketika dia berjalan di sebuah acara, saya menemaninya. Begitu dia duduk, saya menyembunyikan tongkatnya misalnya. Dia tahu saya menyembunyikan, dia tetap jalan dan membuktikan tanpa tongkat saya bisa jalan loh. Dan kamu Sontoloyo, cobalah buka usaha penitipan tongkat. Bapak juga bersedia untuk membahas di buku saya, kumpulan cerita pendek Ayahmu Bulan Angko Matahari. 2012 itulah Bapak sempat mengajak saya untuk berbicara panjang lebar mengenai kepenulisan, yang bagi saya itu sebuah momentum yang sangat berharga dan menjadi sumber semangat untuk saya yang tidak terlalu produktif lagi ya menjadi penulis fiksi. Beliau tinggi, menjulang, tapi pada saat yang sama juga beliau ada di mana-mana tempat ketika kita mudah menemuinya. Mudah dalam arti mudah menemui karyanya, mudah menemui
pelajaran-pelajarannya, mudah mempelajari ide-idenya, gagasan-gagasannya. Tapi sebenarnya secara fisik, secara pergaulan ya mudah juga. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu, kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan, kepada hujan yang menjadikannya tiada. Warisan terbesar Sapardi selain karya-karyanya adalah teladan, bahwa tokoh yang besar, tokoh yang penting, yang menunjukkan sikap rendah hati, kemudian keinginan untuk mendengarkan orang dari mana saja, meladeni permintaan penggemarnya, dan bahkan juga selalu menyelipkan 1-2 humor yang menyegarkan ya. Kalau kita ngobrol, apalagi kalau chatting tuh suka banget tuh beliau ngirim humor yang tak terduga gitu, yang bikin kita ketawa-ketawa. Bagi saya Pak Sapardi ini adalah candu ya bagi siapapun yang pernah mengenalnya. Kalau sudah terlibat obrolan dengan Pak Sapardi, tidak mengenal jenuh, tidak pengen segera mengakhiri, ya, pengennya terus saja. Beliau bersahabat dengan baik gitu, menerima pertemanan dengan baik, jadi teman ngobrol dan tukar pikiran dan tempat bertanya yang murah hati gitu. Beliau nggak pelit berbagi ilmu, kalau ditanya selalu mau menjawab gitu ya. Terus ya buat saya Pak Sapardi nggak cuman penyair yang saya sukai karya-karyanya, beliau juga teman dan ayah mungkin ya, tempat saya bisa ngobrol banyak. Kepada istriku, pandanglah yang masih sempat ada. Pandanglah aku sebelum susut dari suasana, sebelum pohon-pohon di luar tinggal suara terpantul di dinding-dinding gua. Pandanglah dengan cinta, meski segala pun sepi tandanya. Waktu kau bertanya-tanya, bertahan setia, langit mengekalkan warna birunya, bumi menggenggam seberkas bunga, padamu semata. 1967. Barangkali satu hal yang juga sangat mengesankan dari seorang Sapardi adalah kegemarannya menghadiahi puisi bagi orang-orang tertentu. Ia menghadirkan keharuan dan rasa takjub yang dalam, seperti gadis kecil yang diseberangkan gerimis sambil mengibaskan tangis. Saya ingin membacakan satu sonet dari Bapak Sapardi Djoko Damono, dan sonet ini sangat berarti buat saya karena ini ditulis tahun 2007 dan terbit di Kompas Minggu persis tanggal 10 Juni 2007, yaitu pas hari ulang tahun saya. Jadi pas hari itu paginya Pak Sapardi menulis email, dia bilang, dari Spanyol bisa baca Kompas nggak? Gitu. Kalau bisa coba cek Kompas hari ini. Ada kado ulang tahun buat Anda, selamat ulang tahun. Terus saya cek deh Kompas online, dan di situ ada sonet untuk Andi Pengamen. Andi itu nama panggilan saya. Wah, saya sangat tersanjung sih terus terang. Dan kemudian setelah baca puisinya tuh luar biasa indahnya. Dan ternyata ini adalah sonet pertama dari Bapak Sapardi Djoko Damono. Setelah itu Pak Sapardi nulis banyak lagi sonet. Saya kira saya tahunya sampai sonet 13 ya, mungkin ada lebih, tapi saya tahunya sonet sampai 13. Jadi ini saya mau bacakan karya Sapardi yang buat saya yang paling spesial. Sonet nomor 1 untuk Andi Pengamen.
Aku menyanyi untukmu, katamu. Aku diam, mendengarkan gerimis yang berderai, lalu bagai benang terurai dari langit yang dalam. Adakah kau saksikan aku mendengarkanmu? Aku diam, mendengar dan tidak mendengar suaramu. Biar aku menyanyi hanya untukmu, katamu. Aku diam, mungkin gerimis bergetar, bagai tirai warna-warni hanya untukku. Apakah kau yakin aku bisa menyaksikan maha sunyi yang meniti butir-butir gerimis? Apakah yang kau inginkan dariku yang bertahan, agar tak ada sebutir pun dari mata menitis? Aku menyanyi untukmu selalu, katamu. Gila, kau tusukkan juga senyap senar itu. Untuk Indah. Kejapkan Indah, kejapkan bulu-bulu matamu, sejak fajar matahari seperti tidak sabar menanti cahaya pertamanya yang menyusup jendela itu, bersijingkat dan menyentuh penanggalan tanpa bunyi. Senyum Indah, serahkan senyummu kepada angin yang mencintai tanggal pertama bulan Februari, dan dengar apa yang dikatakannya tentang dingin yang semalaman bersama hujan ketika kau bermimpi. Ucapkan Indah, ucapkan sesuatu kepada hari baru yang berjanji untuk mengantarmu ke batas cakrawala. Lalu bisikan kepada yang paling muskil dalam dirimu, bahwa kau ikhlas akan apapun yang dari Nun di sana. 1 Februari 2008, Sapardi Djoko Damono. Buat saya surprise sekali mendapat kado ulang tahun sebuah puisi dari Pak Sapardi, penyair yang saya kagumi sejak lama. Itu sih, dan belakangan baru saya tahu kalau ternyata memang Pak Sapardi senang memberi hadiah puisi untuk teman-temannya. Ada banyak yang pasti pernah juga mendapat kado puisi dari beliau. Kepergiannya saya yakin tidak akan membuat karya-karyanya mati, tapi justru menjadi abadi, seperti yang beliau tuliskan di salah satu puisinya, yang fana itu waktu. Saya yakin Pak Sapardi dan karya-karyanya akan selalu abadi. Sapardi Djoko Damono adalah seorang pengarang dan seorang pribadi yang istimewa. Ia konsisten berkarya sampai akhir hayatnya, melintasi sekian generasi. Karya-karyanya merupakan harta karun yang sangat berharga bagi dunia sastra kita. Ia telah menciptakan karya-karya yang mampu menjangkau khalayak yang luas, memberikan kegembiraan dan hiburan bagi banyak orang. Ia juga seorang pribadi yang lembut, hangat, dan rendah hati. Ia bisa bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tanpa memandang latar belakang, atribut, dan status sosialnya. Ia selalu menebarkan energi positif dan kasih sayang yang tulus. Sapardi Djoko Damono adalah anugerah yang indah bagi kita. Kini Sapardi telah kembali ke Sang Maha Pujangga. Beribu saat dalam kenangan surut perlahan. Waktu ini fana, katanya. Tapi puisi-puisi Sapardi abadi di hati kita masing-masing. Selamat beristirahat, maestro. Tetaplah menulis puisi di sana. Berjalan di belakang jenazah Sapardi Djoko Damono. Berjalan di belakang jenazah
Angin pun reda, jam mengerdip. Tak terduga betapa lekas siang menepi, melapangkan jalan dunia. Di samping pohon demi pohon menundukkan kepala. Di atas matahari kita, matahari itu juga jam mengambang di antaranya. Tak terduga begitu kosong waktu menghirupnya. Mencintai angin harus menjadi siut, mencintai air harus menjadi licin, mencintai gunung harus menjadi terjang, mencintai api harus menjadi jilat, mencintai cakrawala.